mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Mereka terlalu keras kepala, Plupuh, termasuk Ki Deruk. Mereka orang-orang yang merasa sok suci, sok pahlawan, yang semuanya itu kita tahu tidak ada gunanya. Apakah kalian mau jadi pahlawan, tetapi sengsara dan mati? Masih lumayan sok pahlawan daripada sok pengkhianat akhirnya akan mati juga. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ile Elfriede, musik oleh Frans Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Francisca sebagai Kantil Putih, Idris Apandi sebagai Ki Carangka Gantung, Edi Juni sebagai Ki Kedali, Haris sebagai Ki Plupuh, Amiruddin sebagai Surak Janiwat, dibantu oleh Ismedio, Slamet dan Diki. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang kedatangan Surak Janiwat dan rombongan Garam Item beserta dua tetua Jalulata, tetua Caranggantung dan tetua Kedali. Mampukah Jalulata menghadapi serbuan orang-orang yang melebihi dalam jumlah dan kepandaiannya? Kalian Caranggantung dan Kedali, bicaralah. Cegah murid-muridmu untuk mengadakan perlawanan sebagaimana kalian menjanjikan kepada kami. Terutama itu murid-muridmu. Masakah mereka akan melawan guru sendiri? Baiklah, sahabat Plupuh dan para Jalulata, terutama para muridku, dengarkan perkataanku. Caranggantung, apakah kau masih menyebut kami sebagai sahabat? Di dalam Jalulata, orang yang merendahkan derajatnya sendiri, menghamba kepada penjajah kompeni adalah sampah masyarakat. Kalau mau bicara, bicaralah sebagai kaki tangan kompeni yang rakus kesenangan dan silau pada harta benda. Bicaralah tentang orang-orang Jalulata, mau mendengarkan atau tidak. Itu bukan urusanmu lagi. Bicaramu pedas sekali, Plupuh. Padahal aku tahu kau cuma besar di mulut, tapi nyalimu tidak ada. Para muridku, apakah kau mau mendengarkan perkataanku? Ayo. Kenapa kau berada di pihak situ, Guru? Kau membuat kami tak tahu apa yang harus. Jangan sebut dia Guru. Guru seorang pengkhianat, lebih keji dari kompaninya sendiri, tahu? Iya, Caranggantung. Kau tak berhak lagi menyebut murid kepada orang-orang Jalulata. Dan kalian, orang-orang Jalulata yang masih menyebut dia guru, cepat tinggalkan barisan ini. Kalian boleh menyeberang ke pihak sana. Para muridku, Tiban dan teman-temanmu, apakah benar-benar kalian tidak menghiraukan aku lagi? Kalau mau dengar jawaban, kemari kau yang pengkhianat perguruan, kucincang kau. Jangan sebut-sebut nama murid kepada Tiban dan teman-temannya. Ya, jangan. Baik-baik, kalau begitu, Ki Plupuh, aku akan bicara denganmu sesama orang tua. Sudah berpuluh-puluh tahun kita sengsara, kurang makan, kurang tidur, dan kurang segala-galanya. Di bawah pimpinan Imam Mahdi, apa bedanya dengan di bawah pimpinan kompeni yang pemurah dan baik hati itu? Ki Gede Imam Mahdi bahkan suka menghukum anggotanya. Dia keras,
kejam dan membabi buta. Tetapi Jalulata selamanya hidup berkekurangan, senantiasa dalam ketiadaan. Mau menunggu kapan kita akan mendapatkan kesenangan hidup? Apakah setelah kita masuk liang kubur? Cobalah perhatikan teman-teman. Orang yang sudah mati tak butuh apa-apa. Bahkan kesempatan pun tidak perlu lagi. Hai, Plubo, kesempatan hanya datang sekali dalam hidup. Ia tidak akan berulang. Oleh karena itu, aku dengan hati tulus ingin mengajakmu meninggalkan tempat gelap menuju tempat yang terang, Plubo. Sudah cukup begitu saja, Caranggantung. Kalau di sebelahmu hanya ada Kedali, kemana orang yang bernama Senggoro? Sebaiknya kalian bertiga berbaris dan memperagakan kesenangan hidup kalian yang kalian peroleh sebagai hadiah dari kompeni. Kesempatan menghamba kepada kompeni memang datang hanya sekali. Dan itu pun sebenarnya untukku dan untuk orang-orangku. Tidak diperlukan. Sekarang kau mau berkata apa lagi, Caranggantung? Berkatalah, sebab sehabis ini kita akan berhadapan sebagai musuh bebuyutan. Ki Plupo, apakah kau telah melupakan persahabatan lama kita? Apakah sudah tidak menyisa lagi kenangan kita sama-sama memancing, sama-sama menggali ubi dan mencari kodok? Untuk apa itu diingat, Kedali? Kalau hanya akan menyakitkan hati. Karena orang yang dulu suka mancing sama-sama, mencari kodok sama-sama, ternyata orang cengeng yang tidak punya harga diri lagi. Kedali, dan kau Caranggantung, kalau aku boleh memperingatkan, tinggalkanlah barisan itu dan kemarilah bergabung kembali sebagai Jalulata. Kalian orang-orang keji yang tidak bisa menghargai persahabatan. Kalian telah membunuhi beberapa orang Jalulata. Kalian tidak berharga. Kalian harus mempertanggungjawabkan hutang jiwa itu. Mereka terlalu keras kepala, Plupo. Termasuk Ki Deruk. Mereka orang-orang yang merasa sok suci, sok pahlawan. Yang semuanya itu kita tahu tidak ada gunanya. Apakah kalian mau jadi pahlawan, tetapi sengsara dan mati? Masih lumayan sok pahlawan. Daripada sok pengkhianat, akhirnya akan mati juga. Bagaimana Caranggantung? Kedali, kalau mereka banyak mulut dan ngotot melulu, aku serahkan saja mereka kepadamu. Tuan Caniwa tidak usah khawatir. Mereka semua adalah orang-orang berkepandaian rendah, hanya setaraf dengan para muridku. Ki Plupo seorang tidak ada arti apa-apa bagiku. Bagaimana Sobat Plupo? Sudah tidak mau mengingat persahabatan lagi, ya? Jawabanku jelas. Sama dengan apa yang kukatakan kepada Kedali. Kau mau turun tangan? Turun tanganlah. Orang-orang Jalulata memang orang yang tidak punya kepandaian berarti. Tetapi mereka punya pribudi. Apakah kau mau makan pribudi saja, Plupo yang baik? Dengarlah kata-kataku. Tinggalkan Jalulata dan mari bergabung denganku. Di situ kau juga menghamba kepada Ki Gede Imamadi. Apa bedanya? Tentu saja ada bedanya. Kompeni penjajah, sedangkan Ki Gede Imamadi adalah pendiri perkumpulan dan pelindung kami. Hei, kalian! Mengapa tidak buru-buru minggat? Plupo, dengarkan. Tuan Caniwat menyerahkan jiwa kalian semua di tangan kami berdua. Ku tanya kau, apakah kau masih menyayang jiwa orang-orangmu? Untuk apa itu kau tanyakan? Ada urusan apa? Kalau kau masih menyayang jiwa orang-orangmu, pertarungan kita lakukan di antara kita saja. Mereka, para murid tidak usah ikut campur. Nah, dengan begitu, tidak perlu banyak jatuh korban jiwa. Lagakmu seperti yang menyayang Jalulata saja, Kedali. Aku tak mau kau sayang. Tetua Plupo, jangan dengarkan ocehannya. Pekerjaan membasmi kompeni dengan seluruh begundalnya adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh semua orang yang menghormati tanah tumpah darahnya sendiri. Pokoknya serbu. Ayo Serbu saja. Ayo, tawaranmu bagus juga, Kedali. Ayo serbu. Kita memang harus bertarung untuk menentukan siapa yang lebih lama akan hidup di atas dunia ini. Tetapi sebagaimana diucapkan oleh anggota Jalulata tadi, urusan mengusir kompeni dan para begundalnya adalah kewajiban semua orang yang mencintai tumpah darahnya sendiri. Bagaimana menurut pendapatmu sendiri? Beranikah kau bertarung melawan aku?
1 lawan 1. Urusan selanjutnya ditentukan oleh hasil pertarungan kita. Jika aku yang menang, kau dan seluruh Jalulata harus menakluk kepada company atau menjadi tawanan. Tetapi jika kau yang menang, Tuan Surat Janiwat dan rombongan akan meninggalkan hutan Kentung dan tak akan mengganggu-ganggu lagi. Pertaruhan konyol, Kedali penipu. Jangan terima tantangan penipu itu, Tetua. Enak di dia, tidak enak di kita. Iya. Pokoknya bertarung nggak bisa Sungguh pilihan yang serba salah. Melawan Ki Kedali memangnya aku tidak takut. Tetapi untuk mengalahkan orang itu, aku tidak mungkin mampu. Meskipun aku tidak mudah dikalahkan olehnya. Tetapi sukar aku berharap bisa menang. Tapi biarlah, aku akan mengadu jiwa dengannya bila perlu. Biar sama-sama mati. Ki Kedali, tantanganmu kuterima. Tetapi aku hanya mewakili diriku sendiri. Kalah dan menangku tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orangku. Icik! Apakah jika kau telah kalah, orang-orang Jalulata itu juga harus dilawan satu demi satu? Apakah tidak menyayang orang-orangmu? Menyayang orangku atau tidak, kau tidak usah mau tahu. Baik, begini saja. Jika aku menang, kau dan semua orang yang datang secara tidak diundang itu supaya pergi. Tetapi jika aku kalah, aku hanya mewakili diriku sendiri. Orang-orang Jalulata tidak mau menakluk kepadamu ataupun kepada company untuk menawan mereka. Mungkin kau akan kehilangan nyawamu juga. Itu namanya... Dengarkan dulu perkataanku, Kedali. Aku memang harus bertarung dengan kau untuk menjalankan perintah perkumpulan. Seorang pengkhianat harus dihukum berat. Kedali kurang ajar. Sementara itu, Putri Cadar Biru dan Kantil Putih yang mengikuti jalannya pembicaraan orang-orang itu dari tempatnya bersembunyi, menduga bahwa pertarungan besar antara hidup dan mati tak mungkin dihindarkan lagi. Melihat dari gerak-geriknya, tampaknya orang yang bernama Kedali itu lebih tangguh daripada Ki Plupuh. Tapi dengan mengandalkan kecerdikan, mungkin Ki Plupuh akan dapat mengimbangi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Putri bermaksud untuk membantu tuan rumah? Ya, dan itu kuserahkan kepadamu. Jika dua orang itu sempat bertarung, kau bisa membantunya dari tempat ini. Apakah tidak lebih baik kita muncul dan kita gebrak saja pendatang-pendatang itu, Putri? Memang akhirnya kita akan keluar dari tempat ini. Tapi jangan sekarang. Lihatlah, company-company itu belum datang. Dan pendeta Triwikrama kemungkinan ada bersama para company itu. Aku yakin mereka sudah berada di sekitar tempat ini. Tapi mereka belum mau muncul karena mereka menunggu siapa-siapa saja yang berada di pihak Jalulata. Baiklah Putri, aku akan melempar seorang tetua Jalulata yang jadi pengkhianat itu. Tampaknya mereka sudah mulai hendak bertarung. Plupuh, benar-benar kau tak menyesal nanti. Binatang rendah, jangan kau pakai senjata tongkat bambu itu. Itu senjata Jalulata yang kau khianati. Mana pantas kau pakai senjatanya, ha? Hati-hati Tetua Pelupuh. Orang itu licik dan jahanam. Kau boleh mempergunakan senjata apa saja, Kedali. Apalagi senjata tongkat bambumu itu sudah dibalut oleh emas. Tak pantas dimiliki oleh seorang Jalulata. Plupuh, kalau kau mau, tongkatmu pun bisa kau buat seperti ini. Hah, kau pikir aku bisa meninggalkan perkumpulanku sendiri yang selama ini telah melindungi aku dari hinaan orang-orang busuk dan kekejaman penjajah? Kedali, majulah. Tunggu dulu, Plupuh. Kita perlu melakukan upacara perpisahan dulu. Bagaimanapun juga, dulu kita berteman sudah sekian lama. Hari ini kita akan bertempur. Siapa tahu aku kesalahan tangan dan membunuhmu. Kau salah, Kedali. Aku bertarung denganmu, bukanlah bertarung dalam pertandingan melawanmu, melainkan sebagai seorang tetua Jalulata. Aku berkewajiban mengadakan pembersihan perkumpulan. Aku harus menghukum orang tua sombong. Ku ajukan usul itu semata-mata untuk kebaikanmu, karena aku melihat usiamu lebih tua dariku. Tetapi kalau kau tak mau, apa susahnya menjungkalkan kau dan mengajar adat orang yang tak tahu diri? Tetua Pelupuh, demi Jalulata, bunuhlah manusia keji dan biadab itu. Tetua Pelupuh, sebenarnya lebih baik kita perang tawur saja. Jalulata ada di belakangmu, Tetua Pelupuh. Iya,
Kedali, terima hukuman. Kedali tua, brengsek. Brengsek dia tuh. Hei, Ki Pelupuh, umur hidup kau akan menyesal. Hiat! Sejak dulu kau tak pernah bisa mengalahkan aku, Pelupuh. Manusia sombong, jangan harap kau bisa mencapai maksud busukmu itu, Kedali. Usiaku memang semakin tua, tetapi untuk membekuk pengkhianat, tenagaku masih lebih dari cukup, Kedali. Ketua Pelupuh, jangan ragu. Hajar terus pengecut busuk itu. Ayo, hajar terus. Masakan melawan orang tua Kropo saja harus repot, Kedali? Bayar hutang darah pada Jalulata. Celaka sungguh, tenaga bangsat ini semakin besar. Ilmu ringankan tubuhnya pun semakin meningkat. Iya, inilah pertanda bahwa akhirnya Jalulata akan menemui kehancuran. Tapi tidak, aku tak boleh menyerah. Setidaknya aku akan mengajak dia mati bersama. Putri Cadar Biru dan Kantil Putih yang sejak kedatangannya belum pernah meninggalkan tempatnya bersembunyi, selalu mengamati jalannya pertarungan dua tetua Jalulata itu. Meskipun si tua Pelupuh itu kalah dalam segala hal, akan tetapi ia memiliki semangat yang tinggi dan keyakinan yang mendalam. Tampaknya ia bersedia mati untuk membela nama baik Jalulata. Sementara Ki Kedali, meskipun sedikit lebih unggul, dalam hatinya selalu dihantui oleh rasa bersalah. Putri, apa aku boleh turun tangan sekarang? Makin lama, orang tua bernama Pelupuh itu akan semakin jelas kelihatan jatuh di bawah angin. Terserah kau, Putih. Tetapi baiknya cari saat yang paling tepat. Kalau menyadari bahwa ada orang yang membantunya secara menggelap, dia pasti akan marah karena tersinggung. Meskipun tua, jiwanya sangat satria. Baiklah, Putri. Tetua, tenang saja. Hancurkan kepala pengecut itu, Tetua Pelupuh. Jalulata tak bisa hidup bersama pengkhianat yang berlumuran darah kami. Tetua Pelupuh, jangan gentar. Ki Kedali, musuhmu itu sudah mau mampus. Ayo gebuk, hajar. Ayo. Ki Pelupuh, tak lama lagi kau akan segera kukalahkan, Pelupuh. Aku masih membuka pintu untukmu. Nah, lebih baik bergabunglah. Untuk apa membela Imam Haji busuk itu? Dia juga pemeras, penjahat, dan... Tutup mulutmu! Siapa sudi mendengar ocehan busuk? Kedali, kau akan mendapatkan aku bergabung kalau aku sudah jadi mayat. Akan segera terkabul keinginanmu, Ki Pelupuh. Hah? Aku belum menguras seluruh tenagaku, Pelupuh. Baru sebagian kecil. Tapi ternyata kau sudah jatuh tunggang langgang seperti itu. Sudah siap untuk meneruskan pertarungan, Pelupuh? Atau cukup sampai di sini saja? Mengapa begitu, Ki Kedali? Hajar sampai mampus. Jangan beri kesempatan, Ki. Ke barat, kalian maju sekalian. Ayo kita bertarung 1000 jurus sampai sama-sama mampus. Ayo. Kedali, mengapa kau begitu ceriwis seperti nenek-nenek kehilangan sisik? Mau bunuh aku? Bunuhlah kalau kau mampu. Dikira gampang melukai orang. Orang tua, kau tidak tahu dikasihani apa? Hah? Ki Kedali. Ki Kedali, gebuk saja dia. Orang tua Kropos itu. Ki Pelupuh. Tadi itu tawaranku yang terakhir. Nah, saat ini, andai kata kau mohon ampun juga, tidak akan kuhiraukan lagi, Pelupuh. Aku pun tak akan mengampunimu, Kedali. Di dunia ini, sejak Jalulata didirikan, belum pernah ada anggotanya yang sebuas kau yang meniru sifat serigala. Hari ini, kalau tidak mati di tanganku, setidaknya kau akan mati di tangan anggota Jalulata. Anggota Jalulata? Iya. Kau pikir setelah aku membunuhmu, seorang juga ada yang akan kubiarkan hidup dari mereka itu, ha? Sudahlah, Tetua. Serahkan dia kepadaku. Biar jadi juing-juingan. Bawa dia kemari. Terhadap pengkhianat busuk, manusia keji semacam dia, siapapun boleh mengirimnya. Busuk, maju kau.
Atau lebih baik membunuh diri sambil menyesali dosa-dosamu? Sebenarnya, tak sudi aku melumuri tangan dengan dosamu. Iya, cerewet. Kematian sudah di depan mata. Masih juga membuka mulut besar. Akan kubuat kau mati tidak hidup pun tidak. Dengan menghancurkan seluruh tulang dan sendi-sendimu, maka kau akan kehilangan seluruh kepandaian silatmu. Ayo. Kedali, kau masih ingat seorang bocah kudisan yang setiap pagi garuk-garuk sambil berjongkok di pojokan pasar? Diam! Barangkali kau belum lupa, bocah kudisan dan patekan itu merintih-rintih terus seharian karena lapar dan perih merasakan penderitaan. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Ki Plupuh yang menyadari bahwa pihaknya akan segera menderita kekalahan, bahkan mungkin akan tewas. Maka satu-satunya cara untuk membuat imbangan adalah membuat lawan Ki Kedali marah besar. Terdorong oleh pikiran demikian, maka dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Ki Plupuh segera melompat keluar dari libatan senjata lawan. Kau minggat kemana kau? Tidak mungkin aku lari, Kedali. Kenapa kau jadi kalap mendengar pertanyaan yang menyangkut seorang kiri kecil yang kudisan dan patean, yang tiap hari berjongkok di pojokan pasar? Apakah kau kenal dengan dia? Monyet tua, kubunuh kau! Barat, jangan main mundur. Kedali, apakah kau mengenal kiri kecil itu? Tiap hari dia merintih dan meringkik karena gatal, perih dan lapar. Akhirnya datang seorang raja. Raja yang tidak punya kedaton. Raja yang singgasananya di bangku-bangku batu di dalam hutan kelendung. Mendengar cerita Ki Plupuh, Ki Kedali semakin tampak kalap. Ia berusaha membungkam tetua Jalulata itu dengan sabetan tongkatnya. Akan tetapi Ki Plupuh sudah waspada. Raja itu bernama Imamadi, Ki Gede Imamadi. Lalu kiri kecil itu dibawa ke kerajaan Jalulata, dirawat, diberi makan, dan diberi pakaian. Bahkan dirawat dengan cermat. Sehingga kiri kecil itu akhirnya tumbuh gemuk dan sehat. Setiap Ki Plupuh berusaha melanjutkan ceritanya, Ki Kedali selalu berusaha membungkam mulut pengemis tua itu dengan cara menghantamkan tongkatnya sekuat tenaga. Tetapi Ki Plupuh yang niatnya memancing kekalapan lawannya terus menghindar dan melanjutkan penuturannya. Setelah sehat dan gemuk, yang serta berpakaian layak sebagaimana bocah-bocah di negeri ini, bocah kurapan itu mulai belajar ilmu silat, tongkat penggebuk siluman, yang merupakan bibit ilmu silat Jalulata. Hancurkan mulutmu! Hei, Kedali, kau tak usah berusaha menutup mulutku. Sebab cerita yang sedang kudongengkan ini adalah kisah nyata seorang kiri kecil yang akhirnya tumbuh menjadi seorang tetua yang berilmu tinggi. Apakah kau mengenal dia, Kedali? Bukan mulutmu! Ku bunuh kau! Matikan kau! Ku hancurkan kau ke barat! Sudah tentu kau tidak mengenalnya, Kedali. Sebab kiri kecil yang sudah besar itu kini sudah jadi salah seorang tetua Jalulata itu. Itu biasa. Lupa kacang akan kulitnya. Biasa itu. Bahkan kacang celaka itu kini bahkan mengkhianati sang dewa penolongnya, Ki Gede Imamadi. Kau kenal dia, Kedali? Kau kenal dia, Kedali? Ternyata usaha Ki Plupuh untuk membuat lawannya kehilangan kewaspadaan, kehilangan kecermatan dalam bertarung telah berhasil. Kini Ki Kedali bertempur secara serabutan. Ia sangat bernafsu untuk segera membinasakan Ki Plupuh yang telah membongkar rahasia pribadinya di depan para murid-muridnya sendiri, di depan Surak Caniwat dan pihak penyerbu. Rasa malu telah membuat bekas tetua Jalulata itu bertarung dengan membabi buta. Putri Cadar Biru yang terus mengamati jalannya pertarungan tersenyum dan dalam hatinya memuji kecerdikan pengemis tua itu. Lihat
Putih. Dengan membuat lawan kalap seperti itu, Ki Plupu dapat membuat pertempuran jadi seimbang. Sungguh cerdik pengemis tua itu. Tapi tidak berarti bahwa pengemis tua itu akan bisa memenangkan pertarungan, Putri. Bukankah begitu? Benar, tetapi setidaknya pengemis tua itu tidak usah kehilangan muka di depan para Jalulata yang sebagian besar adalah muridnya. Putri, bagaimana dengan keadaan Paman Imam Mahdi sendiri? Pertarungan di sini belum ketahuan bagaimana akhirnya. Putih, kau boleh pergi melihat keadaan Kakang Imam Mahdi. Pergilah. Baik, Putri. Aku pergi dulu. Berkat kecerdikannya membuat Ki Kedali marah besar, maka Ki Plupu berhasil memperbaiki keadaannya. Permainan tongkat Ki Kedali kalut, dan secara perlahan-lahan tetapi pasti, Ki Plupu semakin memperbaiki posisinya. Sekali-sekali pada saat lengah, Ki Kedali terkena hantaman tongkat Ki Plupu. Habisi saja ketua, habisi. Tinggal kembang saja, habis dia. Habis, ayo, habis. Dia anak tusuk, rasakan pembalasan jalan. Sobat Kedali, jangan mau diakali pengemis tua itu. Hei, ingat, jangan kalah begitu. Kau bisa dikalah, Kedali. Kucingkan kau Plupu, ku remukkan, ku hancurkan. Kedali, jangan tolol, jangan goblok. Tahan amarahmu. Jangan lihat muka pengemis tua itu yang merongok seperti monyet. Hei, kau pendeta sial. Kau sendiri kemari kucicang kau, pendeta sial. Pendeta jahanam kau, berdebah busuk. Pertarungan antara Ki Plupuh dan Ki Kedali terus berlangsung semakin seru. Pada saat ini, bahkan pihak Ki Kedali yang tertekan akibat dia sudah berulang kali kena pukulan tongkat, dan api kemarahan yang membuatnya kalap dan tidak hati-hati. Lalu bagaimanakah dengan pertarungan di luar hutan Kentung antara Ki Gede Imam Mahdi yang menghadapi kerubutan Nini Susur beserta para muridnya? Imam Mahdi, mana guntur seketimu itu, ha? Ternyata nama Raja Pengemis hanyalah nama kosong melampang belaka. Kosong atau berisi, sebentar lagi kau akan tahu, Nini Susur. Kalian ternyata licik, busuk, dan tidak bersikap jantan. Aku memang tidak pernah jantan, Imam Mahdi. Kaulah yang jantan. Wanita jorok, rasakan. Jorok apa? Kau yang jorok. Kau yang ingin ibu mertuamu, bukan? Kau yang jorok, kau raja jorok. Ki Gede Imam Mahdi yang pikirannya sedang kalut memikirkan keadaan para anggotanya di markas Jalulata itu, menjadi kusar bukan kepalang mendengar cacian yang sangat tidak sepantasnya itu. Sesaat tubuhnya tampak menggigil dan dari mulutnya terdengar suara menggerang seperti harimau langsung menyerbu ke depan dengan membabi buta. Kali ini aku baru melukai pundakmu, Imam Mahdi. Selanjutnya aku akan membuntungi kepalamu. Mana itu guntur seketimu, ha? Kenapa aku jadi bodoh begini? Imam Mahdi. Mengakumu kenyang mengalami penderitaan, kesengsaraan dan hinaan. Baru diejek Nini Susur begitu saja sudah kalap. Nini Susur, kau memang wanita ular beludak. Lidahmu beracun. Beracun apa? Memang kau maui mertuamu itu, sehingga mertua lelaki pendekar gelang 7 membencimu dengan amat sangat. Dan kenapa istrimu lari dari rumah? Karena suaminya lelaki paling jorok di dunia ini. Dan untuk menutupi kebobrokan moralmu itu, kau berlagak tidak begitu kenal dengan pendekar gelang 7, menantu macam apa itu? Mulutmu ngaco boleh ngaco, Susur, tetapi jangan keterlaluan. Kau kira kau bisa mengakali aku dengan cara menyemburkan fitnah busuk itu, ha? Fitnah busuk?
busuk dan kau menantu busuk. Sewaktu kau mengantarkan istrimu pulang kembali ke Pulau Ular, siapa yang kau temui di pulau kecil itu? Ketika pendekar gelang 7 tidak ada di rumah. Kemana kau? Dan mertuamu itu kemana? Susur! Hari itu, istrimu terus tidak mau kembali ke hutan Kelentung karena secara diam-diam dia telah memergoki kau keluar dari kamar mertuamu. Susur, kau biadab. Ada lagi yang biadab, yang tidur bersama mertuanya. Mendengar fitnah busuk seperti itu, yang memang sengaja diucapkan oleh Nini Susur agar lawannya lengah dan tidak hati-hati, Ki Gede Imam Mahdi hanya bisa menahan nafas dan mencoba menekan nyala api kemarahan yang hampir menembus sekujur tubuhnya. Raja pengemis itu sadar bahwa ia tidak boleh terpancing oleh ocehan berbisa Nini Susur. Ia harus mampu mengendalikan dirinya kalau dia tidak ingin dipecundangi. Kenapa kau diam, Imam Mahdi? Apa yang kukatakan itu benar, bukan? Untuk ukuran wanita berhati lancung seperti kau, ucapanmu memang benar. Dan kau boleh melanjutkan ocehanmu. Sesungguhnya aku juga kenal banyak tentang dirimu, Susur. Kalau boleh aku ingin mengingatkan kau, barangkali kau lupa. Usiamu sekarang sudah mendekati 30 tahun, Susur. Untuk ukuran orang negeri kita, kau sudah terbilang sebagai perawan tua, bukan? Bukan perawan tua. Tapi terbilang sebagai wanita tua. Maksudku janda tua. Dibilang perawan. Perawanmu entah diambil siapa. Ki Rawun atau Ki Gajah Gilang atau company. Bangsa busuk, cari kotak monyet. Beset-beset kau di Mahdi. Nah, apakah kau baru merasakan betapa sakitnya orang dicaci, dihina, dan difitnah? Imam Mahdi, aku bersumpah. Kalau masih ada nyawa di badanku, aku akan mencincangmu jadi selaksa potong. Jadi berapa potong saja itu bukan urusanku. Yang jelas, apa yang kau katakan hanyalah fitnah semata-mata. Sepasang majikan Pulau Ular, kedua mertua itu sangat kuhormati. Ibarat ku junjung tinggi di atas kepalaku. Sesuatu yang jorok, seperti apa yang kau ucapkan itu tak akan mungkin terjadi. Sebaliknya apa yang ku katakan, apakah itu fitnah kosong, Susur? Kau sendiri yang lebih tahu. Kubunuh kau! Aku akan mengadu jiwa denganmu, Imam Mahdi bangsat. Siapa yang bangsat? Janda tua. Mampus kau! Ada anak seperti ini Susur kalau aku tidak bisa mencincangmu. Melihat bahwa pancingannya berhasil dan Nini Susur yang semula mengakali Ki Gede Imam Mahdi kini berbalik terpancing, maka si raja pengemis itu melihat peluang untuk meloloskan diri guna segera pergi kembali ke markas Kelentung. Ia merasakan darah yang mengalir dari lukanya di pundak itu semakin deras. Kalau tidak segera menghindar, maka bisa-bisa ia akan kehabisan tenaga. Maka secara diam-diam ia telah mengerahkan tenaganya ke dalam kedua belah tangannya. Dan tanpa disadari oleh lawan-lawannya, maka Ki Gede Imam Mahdi menyorongkan kedua tangan dengan telapak menghadap ke depan dan Nini Susur dan kalian para murid Pringgading, maafkan kekasaranku tadi. Aku tidak berniat melukai kalian dengan pukulan guntur seketiku. Aku harus kembali ke hutan Kelentung, sebab di sana orang-orang yang kau hasut sedang membuat keributan. Nini Susur, permisi. Tunggu! Bukan main terkejutnya Ki Gede Imam Mahdi menyaksikan siapa yang datang. Ia melihat seorang lelaki tua yang tengah mendatangi. Lelaki tua itu bertubuh kurus tinggi seperti tiang jemuran. Kedua matanya melotot merah, ibarat mata ikan gabus. Melihat dandanannya yang mirip orang dari tanah Hindi, segera Ki Gede Imam Mahdi mengenali bahwa yang tengah mendatangi itu, yang kedua kaki dan tangannya panjang-panjang itu, tidak lain adalah Pendeta Triwikrama. Mau kemana, sobat? Mau kemana, sobat Imam Mahdi? Setelah melancarkan pukulan guntur seketi dan melukai orang, masakan kau akan pergi begitu saja? Aku perlu juga belajar kenal dengan ilmu pukulan yang ampuh itu.
Kita boleh main-main dulu sebentar. Tak lama lagi perkumpulanmu yang bernama Jalulata itu juga akan terbasmi habis. Rupanya kau pendeta Triwikrama. Sebagai kaum angkatan tua yang berilmu tinggi, kau ini apakah tidak malu dijadi kebundal oleh company? Soal jadi apa saja, ya apa salahnya? Apa juga jeleknya? Nah, kau sendiri begitu gagah, malahan jadi raja pengemis. Imam Mahdi, lawanmu aku. Wanita-wanita muda dan cantik dari Pringgading itu terlalu lembut untuk menghadapi Guntur Saketimu. Kalau menghadapi Nini Susur dan murid-muridnya, walaupun harus dengan susah payah masih bisa dihadapi. Tetapi lawan seorang ini sukar dilawan. Dalam keadaan aku sudah terluka begini, kecil harapan untuk dapat mengalahkan. Orang yang bernama Pendeta Triwikrama, selama ini kau bilang kau malang melintang sebagai orang yang berkepandaian tinggi. Tapi sayangnya, kau ini sudi menghamba kepada penjajah. Apakah di negerimu tak ada orang-orang yang bisa disebut sebagai bangsamu? Apa sangkut pautku dengan orang-orang lain? Aku hidup bebas merdeka, Imam Mahdi. Aku mau bantu orang, aku membantu. Ya, aku mau memusuhi orang, ya aku memusuhi. Mengapa kau bertanya begitu? Company bagiku adalah dewa penolong. Dan kalian, orang-orang yang menjadi lawan company, akan jadi lawanku pula. Paman Pendeta. Kali ini aku punya satu permintaan. Dapatkah kau membantuku? Kau ingin apa, Nini? Aku pasti akan membantumu. Ayo katakan. Tangkapkan dan serahkan pengemis busuk itu kepadaku. Ya, baik. Akan segera kau dapatkan permintaanmu itu. Imam Mahdi, kau dengar permintaan ini Susur atau tidak? Aku sudah mendengar sepak terjangmu selama ini, Pendeta. Kau selalu diperalat oleh company untuk merusak perkumpulan-perkumpulan kaum gagah dan melukai dan menangkapi tokoh-tokoh termuka rimba persilatan. Aku tahu kau pun bersama Nini Susur dan para pengkhianat bangsa lain akan merusak Jalulata. Tapi jangan harap selama masih ada aku, kau takkan gampang-gampang mencapai maksudmu. Perkataanmu benar, Imam Mahdi. Setelah perguruan Gunung Guci hancur, perguruan Gunung Putri Kalangkabut, kini giliran perkumpulan. Negeri ini tak boleh dihuni oleh orang-orang melarat. Mereka hanyalah sampah yang harus dibuang jauh-jauh. Ucapanmu ternyata lebih keji dari para kompet sendiri. Pendeta Triwikrama, kau boleh bertindak apa saja. Aku takkan mencampur. Tetapi niatmu untuk merusak Jalulata, berarti kau berbenturan langsung denganku. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Siapa sudi mengadu jiwa denganmu? Kalau kau mau mati, matilah sendiri. Ya, sekarang lebih baik kau menyerah secara baik-baik. Nini Susur minta aku menyerahkan kau kepadanya. Tak usah aku harus membuang-buang tenaga. Paman Pendeta, kalau tidak bisa ditangkap hidup-hidup, biarlah mayatnya serahkan kepadaku. Aku akan menggantungnya pada pohon yang tinggi. Tenangkan hatimu, Susur. Setelah aku bereskan orang ini, aku akan segera mengobati. Apalah artinya luka dalam akibat pukulan Guntur Saketi? Pendeta Triwikrama yang tubuhnya tinggi kurus seperti tiang jemuran itu ternyata begitu lemas dan gemilang seperti wanita penari. Pukulan-pukulan Guntur Saketi yang dilancarkan oleh Ki Gede Imam Mahdi begitu mudah dihindari. Tubuhnya meliuk ke kanan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Setiap angin pukulan yang menderu deras dan dahsyat itu hanya mengenai tempat kosong. Habiskan tenaga dalammu, Imam Mahdi.
untuk melancarkan pukulan guntur saketi. Tapi jangan harap bisa menyentuh ujung jubahku. Kalau kau memang tangguh benar-benar, terima pukulanku Triwikrama. Jangan main elak sana elak sini seperti banci. Kenapa kau harus mengatur aku? Sebentar lagi kau akan kehabisan tenaga seperti ular kobra yang terlalu banyak menyempurkan bisa. Benar juga. Kalau aku harus menerus melancarkan pukulan tenaga dalam ini, maka tenagaku akan terkuras. Sementara itu pendeta kurus itu begitu mudah mengelak kian kemari. Nah, aku harus merubah seranganku. Hei, mau ganti siasat? Pokoknya habiskan kebisaanmu, Imam Mahdi. Aku belum keluar keringat ini ya. Satu saat tinggal giliranku melancarkan serangan balasan. Tunggu saja. Mau lari kemana kau? Sebenarnya Ki Gede Imam Mahdi berjumpalitan ke belakang, maksudnya untuk menjauhi musuhnya. Lalu kalau keadaan memungkinkan, dia akan berlari secepatnya untuk kembali ke markas Jalulata. Tetapi pendeta Tengik itu sudah mengetahui maksud Ki Gede Imam Mahdi dan sudah mencegat di depannya. Pendeta Tengik, jangan kau main kucing-kucingan. Hadapi pukulan-pukulanku secara jantan. Jantan atau tidak ada urusan denganku. Yang pokok aku akan membekukmu dan menyerahkannya pada Nenek Susur. Jangan harap kau akan bisa menangkapku hidup-hidup, Triwikrama. Hidup atau mati akan kuserahkan juga. Atau begini saja, Imam Mahdi. Kau menyerah dan akan kuserahkan kepada Nenek Susur. Siapa tahu dia mengampunimu dan membebaskan. Kalau begitu kan urusan beres. Ya? Aku tidak sudi dikasihani orang. Triwikrama, jangan ganggu aku. Aku akan kembali dulu ke hutan Kelentung. Kemudian aku akan kembali lagi ke sini untuk melawanmu. Apakah kau berani melepaskan aku untuk beberapa saat? Soal berani, aku berani melepaskan kau. Hitung-hitung aku titip dulu kepala di atas lehermu. Tapi Jalulata memang akan kuhancurkan. Jadi hancur nanti atau sekarang, apa bedanya? Pendeta keparat, aku akan mengadu jiwa. Sekarang giliranku memberikan pelajaran kepadamu, Raja Pengemis. Meskipun Ki Gede Imam Mahdi tahu bahwa lawannya yang sangat tangguh itu memiliki kemampuan yang luar biasa, kaki dan tangannya bisa memanjang dengan sendirinya. Akan tetapi, mendapat serangan demikian, Ki Gede Imam Mahdi kerepotan juga. Percaya atau tidak, Imam Mahdi, aku tidak pernah bicara dusta. Kalau aku sudah mau memukul, maka kau tidak akan mampu melindungi dirimu. Barangkali sudah nasibku binasa di tangan pendeta asing ini. Biarlah, paling tidak aku harus bisa melukainya. Awas guntur seketi. Kau ingin aku menerima pukulan guntur seketimu, Imam Mahdi? Lihatlah, akan ku terima pukulan mautmu itu. Ayo. Pendeta Triwikrama memang sungguh licik. Begitu ia mengetahui bahwa Ki Gede Imam Mahdi sudah hampir terkuras tenaga dalamnya, barulah ia menerima adu pukulan. Ki Gede Imam Mahdi merasa seakan menghantam tembok batu. Tenaga dalamnya berbalik dan menghantam dadanya sendiri, hingga ia terpental jatuh bergulingan. Bagaimana sekarang, Imam Mahdi? Sudah siap untuk menyerah? Atau ingin sekali lagi menerima pukulan? Biar hancur isi perut dan dadamu? Bunuh aku kalau berani. Ayo, Triwikrama. Lelaki sejati lebih suka mati daripada dihina. Bagus. Kau memang gagah, Imam Mahdi. Baiklah, majulah kalau ingin cepat mati. Ayo.
Siapa yang datang? Sebenarnya, sejak tadi Kantil Putih sudah tiba di situ, sesuai dengan perintah Putri Cadar Biru untuk membantu Ki Gede Imam Mahdi. Tetapi Kantil Putih melihat lawan terlalu tangguh. Dengan cermat, diperhatikannya jalan pertarungan itu untuk mencari titik lemah pendeta Triwikrama. Akan tetapi sebegitu lama ia memperhatikan, belum juga melihat celah untuk menyerang pendeta Kosen itu. Sementara itu, keadaan Ki Gede Imam Mahdi semakin parah. Maka dengan tidak mengingat akan keselamatan diri, ia turut membantu. Paman Imam Mahdi, jangan khawatir. Aku Kantil Putih yang akan membantumu. Ada gadis tubuhnya cacat berantakan. Sudah tangan kirinya buntung, mata kirinya buta. Siapa kau main-main dengan pedang? Paman Imam Mahdi, jangan khawatir. Putri sendiri juga sedang kemari. Sebentar lagi, pendeta tua kejam ini akan aku seret ke hutan Pentung. Oh, kiranya kau Putih. Terima kasih atas niat baikmu. Tetapi pendeta tua ini terlalu tangguh untukmu. Mengapa Paman berkata begitu? Lihatlah, bagaimana aku akan mengajarnya dengan sebilah tanganku. Memangnya kau punya tangan cuma sebelah. Bagaimana tidak dengan sebelah tangan? Nona, namamu Kantil Putih. Jadi kaukah salah seorang pengawal Putri Cadar Biru yang disebut bidadari Paju Telu? Tidak salah. Akulah orang pertama dari pengawal bidadari Paju Telu. Hei pendeta tua, setelah tahu aku yang datang, sebaiknya kau pergi saja pendeta tua. Aku justru ingin berkenalan dengan bidadari Paju Telu. Aku akan menangkapmu. Biar Putri Cadar Biru mencarimu kalang kabut. Pendeta besar mulut. Bentar lagi, Putri akan datang dan kau akan tahu rasa. Bagus. Kumpulkan semua jago-jago negeri ini. Akan kurantai semuanya untuk diserahkan kepada company. Memang benar kata orang, anjing selalu lebih dari majikannya. Hei, pendeta tua, tak usah kau melawan Putri. Hadapi aku kalau kau mampu. Aku menggunakan ilmu penyanggan sampai tingkat tertinggi. Meskipun belum tentu aku bisa melukai pendeta ini. Setidaknya pukulannya yang sangat mendadak itu dapat selalu dihindari. Jangan main kucing-kucingan. Ilmu ringan tubuh apa begini lihai? Itulah ilmu ringankan tubuh kupu-kupu musim bunga. Sebentar lagi akan dapat kulepaskan kepala dari lehermu. Bocah besar mulut. Awas pukulan. Telah datang membantuku. Masakan aku diam saja. Meskipun harus dengan tenaga terakhir. Aku harus bertempur. Pendeta. Apakah kau tidak malu menyerang lawan yang jauh di bawah tingkatanmu? Putih, berhati-hatilah. Setelah dikerubut dua dengan Kantil Putih, pendeta Triwikrama seperti kehilangan keampuhan pukulannya. Tubuh Kantil Putih seperti bayangan, pergi menghindar dan datang menyerang dengan kecepatan yang sukar diikuti pandangan mata. Sementara itu, pendeta tersebut masih harus mengawasi Ki Gede Imam Mahdi yang sewaktu-waktu bisa mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk melancarkan pukulan guntur seketika. Jauh di bawah tingkat tua. Dia lebih lihai dari kau. Pendeta tua, aku belum mengerahkan seluruh kemampuanku. Jika sudah sampai ke taraf itu, meskipun kau jadi kembar tiga, seorang pun takkan kusisakan hidup. Bocah sombong. Majikanmu tak nempel melawan aku. Apalagi kau. Saudara pendengar, dengan cara mengeroyok begitu, meskipun belum tentu bisa unggul, tetapi Kantil Putih berharap akan bisa menguras tenaga tua pendeta tua itu.
Jika sudah kehabisan tenaga, gadis itu akan menurunkan tangan mautnya. Dapatkah Kantil Putih menyelesaikan sesuai dengan rencana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-17 dengan judul Aji Sastra Kasih. Sampai jumpa.